Sekali lagi Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 bunyinya, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin." Artinya, dan tidaklah Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang utusan, ya, yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka, dan tidak akan pernah pula kami membinasakan satu kota atau kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Ya, jadi tidak mungkin Allah tiba-tiba pencipta langit dan bumi ini membinasakan satu negeri, satu kota, satu desa, satu komunitas tanpa ada pelanggaran dari mereka. Dan yang luar biasa juga, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu biasanya sebelum datang hukuman besar, datang hukuman-hukuman kecil dulu. Contoh misalnya, kalau seseorang mau mencuri, biasanya ada peringatan-peringatan dari Allah tuh. Dia rasa takut dulu. Semua dosa biasanya dimulai dengan rasa takut dulu. Nah, kalau dia engah, saya takut nanti ketahuan, nanti Allah hukum, nanti saya dipermalukan dan seterusnya, maka dia akan berhenti. Kalau dia berhenti selesai. Tapi kalau enggak datang, dia tetap nggak apa-apalah, tetap dilakukan sama dia, tetap dia mencuri misalnya. Biasanya kalau datangkan peringatan lain, ada teman yang lihat, ada teman yang nasihatin, tetap juga nggak mau dengar. Nah, terus saja begitu peringatan demi peringatan sampai akhirnya Allah datangkan hukuman yang besar yang memberhentikan dia dari kesalahannya tersebut. Dan perlu kita tahu ya, hukuman yang datang kepada seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun berat itu di mata orang tersebut, sebenarnya kebaikan buat dia. Misal ada orang mencuri, sudah peringatan, rasa takut, ketahuan temannya, kemudian dipecat dari kantornya. Ada orang kan tetap pindah perusahaan, menipu lagi di sana, mencuri lagi. Nah, ini semua terus terulang, akhirnya sampai satu waktu Allah permalukan yang besar sekali, ketangkap, dipublish di publik misalnya, dan seterusnya, sampai akhirnya dengan begitu dia berhenti. Sebenarnya di kacamata manusia dia sedang dipermalukan, tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bentuk kasih sayang. Karena kalau tidak dibongkar pada saat itu, dia akan terus dengan kesalahannya. Ada orang dengan peringatan lisan mau berhenti, ada orang tidak, nggak mau berhenti. Terus saja sampai nanti peringatan besar datang padanya, baru dia mau berhenti. Nah, jadi ini cara memahami cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala.